Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milhan Alidain Nasution dari kelas 11 IPA 6, nomor absen 16. Organisasi bab 3, masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. C. Organisasi pergerakan zaman Jepang. 1. Gerakan 3A didirikan 29 April 1942, dipelopori oleh Shimizu Hitoshi. Tujuan didirikannya 3A yaitu rakyat mau sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Untuk menyebarluaskan propaganda 3A ini diterbitkan dalam surat kabar Asia Raya. 1. Putra, Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada 9 Maret 1903. Putra dipimpin oleh 4 serangkan: Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan Putra, seluruh masyarakat Indonesia membantu Jepang melawan sekutu. Putra diganti Jepang dengan Jawa Hokokai karena cenderung pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas Jawa Hokokai mengerahkan tenaga kerja paksa Romusa. Para Romusa ini dipaksa membuat kubu-kubu pertahanan, lubang perlindungan, lapangan udara, dan lain-lain. 4. Chosang-in, badan penasehat yang dibuat Jepang Komachikichi Harada pada tahun 1943. Tujuan Chosang-in adalah adanya perwakilan dari pihak Jepang dan pihak Indonesia. Chosang-in membahas pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, penegakan pendidikan, peperangan ekonomi, industri, kemakmuran, kesosialisasian, serta kesehatan. 5. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) berdiri pada masa Belanda tahun 1937 di Surabaya. Pendiri MIAI yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini tetap diizinkan pada zaman Jepang karena MIAI anti Belanda. Tanggal usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kaiso memberi janji kemerdekaan kelak di kemudian hari kepada rakyat Indonesia. Untuk menghibur hati Indonesia, di kantor-kantor diperbolehkan mengibarkan bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Jepang. Tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Komachikichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini bertujuan untuk mempelajari pihak penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Anggotanya berjumlah 67 orang, 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh Jenderal Itagaki dan Letnan Yaichiro Nagayo di gedung Chosang-in yang sekarang Departemen Luar Negeri. Sidang pertama BPUPKI dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Mohyamin, Soekarno, Supomo, dan berbagai lainnya. Tanggal 1 Juni dikenal dengan lahirnya Pancasila. BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 yang anggotanya yaitu 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subarjo, 5. A.A. Maramis, 6. Abdul Qadir Muzakir, 7. Wahid Hashim, A.A. Salim, 9. Abi Kusnojo Rosuyoso. Rumusan panitia 9 itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusannya adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan UUD yang dipimpin oleh Soekarno dan panitia kecil dipimpin oleh Profesor Dr. Supomo. Dalam rapat saat tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang sepakat bahwa preambul diambil dari Piagam Jakarta. Rancangan tersebut mengalami beberapa perubahan setelah disahkan menjadi UUD 1945, yaitu nomor Piagam Jakarta 1. Mukadimah nomor UUD 1945, 1. Pembukaan, 2. Dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, 3. Dengan berdasarkan, 4. Menurut dasar. Perubahan juga terjadi dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu 1. 2 orang wakil presiden. Seorang wakil presiden yang harus seorang orang Indonesia asli dan beragama Islam. Presiden harus orang Indonesia asli.
Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai dan diganti dengan PPKI Dokuritsu Junbi Inkai oleh Jenderal Marsikal Terauchi. Tugas PPKI sendiri yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.